Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmianti Fauzia Elmaking dengan NIM 12540100157. Bentar, ambil penghapus dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Aglabia. Ya, yang pertama, terus yang kedua ada imperialisme Barat dan kebangkitan Islam. Langsung saja ke materi yang pertama, dinasti Aglabia. Nah, dinasti Aglabia ini adalah dinasti yang berdiri pada tahun 800 Masehi sampai dengan 909 Masehi. Dinasti ini tuh berada di Ifriqiya atau yang sekarang kita kenal dengan nama Tunisia. Nah, mereka itu memerintah secara otonom, tetapi tetap mengakui Khalifah Abbasiyah itu sebagai pemimpin mereka. Nah, dinasti ini dikenal sebagai dinasti yang stabil dan aktif melakukan ekspansi. Nah, awal nama dinasti Aglabia ini berasal dari nama khalifah pertama, yaitu Ibrahim bin Aglaba. Nah, Ibrahim bin Aglaba ini nama Aglaba itu diambil nama Aglaba itu untuk menjadikan nama dinasti Aglabia yang sekarang ini. Lanjut ke bagiannya, yaitu langkah pemerintah. Nah, di langkah pemerintah ini, dinasti Aglabia itu melakukan menumpas pemberontakan, yaitu kaum Khawarij. Nah, kaum ini adalah kaum yang pada saat itu tidak menerima sistem pemerintahan di dinasti ini, sampai-sampai pejabat-pejabat pemerintah tuh dibunuh, dan akhirnya khalifah pertama yaitu Ibrahim bin Aglaba ini mengeluarkan mandat untuk menumpas mereka, dan ketika udah menumpas berhasil, wilayahnya tuh kembali stabil dan aman. Nah, kemudian yang kedua ada rebut Sisilia pada tahun 827 Masehi. Pada tahun ini, dinasti Aglabia tuh melakukan ekspansi militer yang luar biasa, yaitu merebut Sisilia yang berada di Eropa Selatan. Nah, setelah bertahun-tahun, dinasti Sisilia ini melakukan akhirnya menang dengan peperangan tersebut. Nah, wilayah yang pertama yaitu Italia dan bagian selatan. Nah, setelah itu awal mulanya tuh Islam masuk ke Italia. Yang selanjutnya adalah bangun armada laut yang besar. Membangun armada laut. Nah, armada ini digunakan untuk melawan Bizantium dan menjaga jalur perdagangan di Laut Tengah. Selanjutnya itu adalah menyebarkan pengaruh Islam ke Eropa atau Italia itu. Nah, dari sinilah dan dari Sisilia dan pesisir Italia, pengaruh budaya dan ekonomi Islam tuh mulai meluas. Selanjutnya tuh ada di bagian peninggalannya. Dinasti Aglabia ini memiliki banyak peninggalan. Salah satunya itu membangun Masjid Khairon. Nah, Masjid Khairon inilah yang menjadi sejarah bahwa simbol bahwa dinasti Aglabia itu pernah berjaya pada masanya. Nah, masjid ini tuh digunakan untuk kegiatan belajar dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada masjid di Tunisia. Masjid Khairon ini dibangun pada saat Ziyadatullah I ya. Nah, yang selanjutnya itu membangun masjid Tunisia.
Nah, masjid ini dibangun oleh Khalifah Ahmad. Nah, masjid ini juga sama-sama fungsinya untuk ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah irigasi dan pertanian. Nah, mereka itu membuat saluran air dan mengembangkan pertanian sehingga ekonomi wilayahnya itu sangat stabil. Nah, lanjut ke bagian kemunduran dinasti Aghlabiyah. Nah, kemundurannya itu pada saat kemunduran dinasti Aghlabiyah tuh yang pertama adalah pemimpinnya lemah dan hidup pemimpinnya tuh mewah. Di akhir dinasti pemimpinnya lemah dan mewah. Nah, di akhir dinasti banyak pemimpin yang kehilangan disiplin dan memperburuk kondisi negara, justru menghambur-hamburkan uang negara. Selanjutnya itu ada pengaruh Syiah. Nah, jadi pada saat pemimpinnya lagi lemah, terus lagi korup, lagi berfoya-foya, pengaruh Syiah itu masuk. Nah, gerakan Syiah ini berkembang di kalangan suku dan melemahkan posisi Aghlabiyah karena pejabat-pejabat Aghlabiyah juga mendukung pengaruh Syiah ini. Nah, pengaruh Syiah ini kemudian pada tahun 909 jatuh ke dinasti yang namanya Fatimiyah. Nah, serangan Fatimiyah ini akhirnya mengakhiri seluruh kekuasaan Aghlabiyah. Nah, lanjut ke imperialisme Barat dan kebangkitan Islam. Yang kedua yaitu imperialisme Barat dan kebangkitan Islam. Nah, mulai pada abad ke-19, ditulis dulu. Nah, pada abad ke-19 ini dunia Islam tuh banyak berada di bawah kekuasaan kolonialisme Barat seperti Inggris, Prancis, Belanda. Kondisi ini membuat wilayah Islam tuh melemah secara politik dan ekonomi. Nah, ini kondisi yang pertama yaitu abad ke-19. Dunia Islam dijajah Barat. Dijajah Barat. Dijajah Barat ya. Terus banyak wilayahnya tuh kehilangan kedaulatan dan harus mengikuti sistem kolonial. Kemudian yang kedua adalah Islam tertinggal dalam ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi. Nah, Barat itu unggul dalam militer, sains, dan industri, sedangkan negara-negara Islam itu tidak berkembang. Yang ketiga adalah muncul gerakan reformasi Islam. Reformasi Islam. Nah, reformasi Islam tuh ada tokohnya seperti Al-Afghani dan Abu, mendorong pembaruan agar umat Islam itu bisa bangkit. Nah, selanjutnya tuh di abad ke-20. Abad 20. Nah, pada abad 20 ini yang pertama ada kesadaran baru untuk bangkit. Mulai adanya kesadaran baru untuk bangkit. Nah, muncul gerakan politik dan keagamaan yang ingin memperbaiki umat. Yang kedua adalah dominasi Barat makin kuat. Nah,
Hal ini justru memicu perlawanan nasional dan kebangkitan Islam di berbagai wilayah. Selanjutnya ada kemunduran 3 kerajaan besar. Nah, kerajaan yang pertama adalah Safawi atau Persia. Nah, kerajaan ini runtuh karena dinasti-dinasti yang sekitarnya tuh tidak ingin menyatu sama mereka. Jadi itu tuh runtuh karena warga lokal sekitarnya. Yang kedua adalah Mughal atau India. Nah, kerajaan Mughal ini runtuh karena adanya konflik antara umat Hindu, dan pada saat itu tuh ada bangsa Inggris yang datang. Alhasilnya kerajaan Mughal itu dikuasai oleh Inggris. Terus yang selanjutnya itu ada Utsmani atau Turki. Nah, kalau kerajaan Turki ini, ketika 2 kerajaan ini sudah runtuh, dia tuh masih bertahan, tapi bangsa Eropa itu mulai menyerangnya dan akhirnya jatuh ke tangan Inggris dan Perancis. 3 kerajaan besar ini melemah karena konflik internal, tekanan Barat, dan kolonialisme itu mudah untuk masuk. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, Aglabia itu adalah dinasti yang maju, tetapi runtuh karena masalah internal dan serangan Fatimiyah. Sedangkan imperialisme Barat itu melemahkan dunia Islam, namun sekaligus memicu gerakan pembaruan dan kebangkitan di abad modern. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.